Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya ya untuk kewirausahaan, saya coba menjelaskan tentang inovasi dan kreativitas ya. Untuk inovasi dan kreativitas di sini berhubungan dengan sesuatu yang memang menjadi ciri khas dari masing-masing usaha, baik itu dari segi iklan maupun pengembangan produknya. Jadi bisa menggunakan dua kekuatan daripada masing-masing entrepreneur, yaitu kreativitas dan yang memiliki inovasi. Kemudian seseorang itu disebut kreatif ya, di sini banyak kategorinya ya, diantaranya ada ketekunan, fleksibel, keaslian, bebas dari rasa takut gagal, kemudian mau mendengarkan, serta terbuka terhadap suatu pengalaman. Artinya dia bisa menyaring pengalaman-pengalaman yang menurut mereka atau menurut para pelaku usaha ini dianggap sebagai sesuatu hal yang temuan baru ya, atau belum pernah ada, kalaupun ada masih jarang lah jumlahnya gitu ya kurang lebih. Nah, untuk tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini, ini ada seorang wirausahawan itu memiliki suatu kreativitas apabila dia memberikan solusi atas sesuatu hal yang memang sebelumnya tidak difikirkan oleh orang lain. Ya, ini namanya kreatif. Ya. Kalau yang zaman dulu itu belum ada istilahnya ojek online ya, mungkin dengan penemu Gojek misalnya, sekarang sudah banyak para pengikut untuk usaha sejenis. Ya, artinya walaupun mengikuti usaha yang sudah ada, mengikuti Gojek misalnya, tapi misalnya Grab ataupun Shopee Food itu memiliki ide kreativitas yang lain. Kemudian di sini ada hambatannya, ya, yaitu stereotip, kemudian ketidakmampuan melihat suatu masalah, hambatan emosional juga ada, dan kultural itu berkaitan dengan budaya tentunya, kemudian ekspresi ataupun bahasa. Nah, ini yang sering timbul ya, apalagi untuk pangsa pasar yang memang tujuan kita itu di luar ya. Kemudian cara menumbuhkan kreativitas yaitu banyaknya membaca, kemudian analisis yang baik ataupun tajam, kemudian mendengarkan masukan dan adanya tantangan di sini ya. Bagaimana mengadakan tantangan. Proses pengembangan kreativitas itu sendiri ya tentu saja menganalisa, kemudian mencoba melalui inkubasi ya. Kalau di dalam bisnis itu bisa dipakai suatu percobaan misalnya dengan mengadakan market day ataupun trial pada suatu bisnis ya, apakah akan banyak pembeli ataupun enggak. Selanjutnya adalah teknik menggali kreativitas, ya ini bisa brainstorming, force association, morphological analysis, rapid prototyping, bionic dan mind mapping ya. Artinya kita mind mapping ini lebih kepada bagaimana sih kita melihat pola pikir kita ya, supaya menimbulkan kreativitas yang tinggi atas suatu produk maupun bisnis. Ya, kalau misalnya sepi secara offline, mungkin dengan cara online dengan promosi-promosi yang lebih banyak lagi misalnya. Ya, force association ini kita menggabungkan beberapa pesaing ya mungkin ya, yang memiliki bisnis serupa bisa untuk mengadakan promosi secara bersamaan. Kemudian arti penting inovasi yaitu di sini menurut Kotler adalah budaya penemuan ya yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Mungkin sejak pandemi ini banyak kreativitas secara online, baik itu mengajar, terus begitu pemesanan online ya, jasa kurir itu sangat meningkat ya. Kemudian ciri inovasi yaitu memiliki kekasan, ciri unsur kebaruan, kemudian dilaksanakan melalui program yang terencana, serta digulirkan memiliki tujuan. Ya, ini yang ciri-ciri khas inovasi. Ya, tentunya inovasi ini arahnya lebih ke unik, ya, keunikan suatu produk yang dimiliki ya. Selanjutnya jenis-jenis inovasi adanya penemuan, kemudian pengembangan, duplikasi itu diperkenankan tapi tetap memiliki ciri khas, misalnya
adanya duplikasi itu, misalnya covernya misalnya sama ya, kalaupun covernya sama, tapi misalnya warna dan kemasannya itu bisa dibedakan. Kemudian di sini juga adanya sintesis. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.